Sulit banget rasanya buat konsisten, dan kalau memang bisa konsisten, kadang mentok nggak punya ide dan juga sulit banget buat cari bahan. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lagi tentang bagaimana ya caranya agar kita bisa terus konsisten dan juga agar kita bisa banyak ide dan gak kehabisan ide konten. Karena itu penting sekali ya, karena untuk konsisten kalian mungkin punya waktu, punya tenaga, tapi kalau idenya mentok dan gak ngerti harus bahas apa, nah itu juga sama aja bohong. Akhirnya menghalangi kalian untuk bisa terus upload video setiap hari atau mungkin lebih ke arah konsisten setiap hari. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas ya mungkin sedikit triks dan tipsnya lah ya. Intinya gimana sih caranya biar kalian itu bisa konsisten dan bisa mulai menghasilkan uang dari konten-konten kalian. Oke, langsung aja ya. Saya akan bikin tips yang pertama. Akan saya bikin gambaran-gambaran singkat aja ya teman-teman ya. Tips yang pertama adalah kalian harus setidaknya sediakan video stok ya. Jadi banyak orang yang berpikiran untuk ganti konten itu hanya karena dia tidak atau mungkin idenya mentok ya. Tidak ngerti harus bahas apa, tidak ngerti harus bikin apa lagi. Idenya mentok, jadi mereka memutuskan untuk ganti tema. Padahal sih sebenarnya ada solusinya. Oke teman-teman, jadi ide yang pertama yang seperti yang saya bilang tadi, ini sangat-sangat simpel sekali buat kalian yang mungkin kehabisan ide atau nggak punya bahan atau mentok di situ-situ aja. Nah, sekarang teman-teman harus menemukan ya, temukan channel-channel kompetitor ya. Anggap aja kalian harus cari 5. Nah, dari sini itu harus kalian pantau ya teman-teman, ini harus kalian pantau lah. Pokoknya harus kalian pantau dari channel-channel orang-orang yang membahas atau materinya sama dengan kalian. Karena apa? Karena ini adalah cara yang paling mudah untuk pemula. Ya kalian harus cari, ini bikin apa hari ini ya, hari ini dia bikin apa, terus kemudian yang si ini hari ini bikin apa, yang si ini hari ini bikin apa, yang si ini hari ini bikin apa, yang si ini hari ini bikin apa. Kalian pelajari semua dari masing-masing konten baru yang dia bikin seperti ini ya teman-teman. Tujuannya buat apa sih? Ya untuk database ide-ide dan konten kalian. Nah kalau sudah ketemu seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Nah yang harus kita lakukan simple ya. Yang pertama, kalian pelajari hal tersebut ya. Kalian pelajari, kalian tontonin, terus kemudian kalian cari kesimpulannya. Cari kesimpulan ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya setelah cari kesimpulan, kalian coba breakdown ya, breakdown dengan versi kalian ya. Jadi bikin versi kalian pelajari aja udah apa yang mereka lakukan. Sebenarnya kalau kalian menguasai konten kalian dan tema kalian nggak perlu tonton semuanya ini sampai habis ya, nggak perlu ya. Cukup cari tahu, oh dia lagi bahas apa. Oke, gua akan bahas ini juga tapi dengan full pendapat gua sendiri. Jadi kalian tidak perlu pusing lagi terkait apa isinya. Itu akan jauh lebih mudah ya teman-teman. Nah, Bang, bagaimana caranya untuk mencari konten-konten sejenis seperti ini? Simple ya, kalian tinggal sasar aja kata kunci ya, kata kunci atau mungkin topik yang ada di kalian. Misal, nanti di YouTube kalian tinggal cari ini. Misal, memancing ya, memancing air tawar. Udah kalian cari aja channel-channel besar ataupun channel kecil juga boleh, asal temanya spesifik. Kriteria channel yang harus kalian pilih seperti ini ya. Saya akan klik lagi. Yang pertama, channel yang harus kalian pilih itu adalah mungkin pertama ya channel besar ya. Channel besar, kategori besar itu adalah di atas 10.000 subs ya teman-teman. 10.000 subscriber itu udah dianggap besar. Dari urutkan dari yang terbesar, terkecil. Karena apa? Kenapa kok kita jangan yang terbesar sekalipun, jangan terbesar langsung? Karena simple ya, nanti kalau terlalu besar mereka bisa dengan leluasa bikin ide konten itu yang nggak bisa kalian jangkau. Tapi kalau kalian coba cari channel-channel menengah, channel-channel kecil, kalian bisa dapatkan ide dari sana ya. Terus kemudian yang kedua apa sih kriterianya? Aktif ya, aktif upload setiap hari.
every day. Setiap hari dia upload. Ini wajib untuk kalian jadikan referensi channel-channel yang harus kalian pahami dan pelajari ya. Terus kemudian yang ketiga, channelnya itu bagus ya. Maksudnya bagus, berkualitas dari sisi mungkin dari sisi penyampaian ya, Terus kemudian dari sisi storytelling. Lalu kemudian dari sisi satunya lagi, ini juga penting dan wajib untuk kalian pahami dari sisi thumbnail ya. Nah, thumbnail ini teman-teman bisa belajar dari yang sudah sukses ya. Jadi kalian bisa analisa pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini cara yang paling cepat buat kalian yang pemula, yang baru awal untuk bisa meraih 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan lebih cepat ya. Terus bagaimana Bang? Kalau misalnya kita sudah punya banyak ide, tapi ya kita mengatasi konsistensi itu susah karena mungkin kerja dan lain sebagainya. Jalan satu-satunya paling simple adalah stok ya teman-teman. Stok video. Ini udah nggak ada solusi lain. Kalau kalian sibuk udah cuman stok video seperti ini. Ini adalah jalan satu-satunya ya. Ini penting banget untuk kalian lakukan. Stok video itu wajib untuk kalian lakukan jika kalian masih statusnya sebagai pegawai atau lagi kerja ya. Ini wajib. Ketika ada waktu luang lebih, bikin video yang biasanya 1 kali, kalian bikin 2, kalian bikin 3. Tujuannya buat apa? Ya biar kalau misalnya suatu saat ada kesibukan yang nggak bisa kalian tinggal, kalian bisa menggunakan video stok seperti ini ya. Jadi dari sini kalian bisa mendapatkan video yang cukup banyak dan bisa membantu kalian untuk bisa terus konsisten. Oke? Jadi simpelnya seperti itu, gambarannya seperti itu. Jadi nggak ada lagi kata-kata mentok idenya, nggak ada lagi kata-kata nggak ada bahan konten, susah banget cari ide konten, atau mungkin nggak ada lagi ceritanya kalian nggak upload, kalian bolong dengan sengaja dengan alasan kecapean dan lain sebagainya. Ya, stok video itu penting. Saya aja stok video kok, banyak banget saya stok video. Agar apa sih? Agar ya waktu kita lebih efisien dan lebih gampang aja teman-teman ya. Oke? Sekarang untuk masalah konsisten beres lah ya, bisa kalian atasi, bisa kalian handle dengan stok-stok video. Untuk masalah ide konten bisa kalian mencari berbagai macam sumber. Tadi kan sumbernya mungkin bisa dari ini ya, dari channel-channel lain, tapi kalian juga sebenarnya bisa loh cari sumber materi itu di TikTok, cari sumber materi itu di website-website lain, atau mungkin dari blog ya, atau mungkin dari akun Instagram, Facebook orang, Twitter. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kalian gali, yang bisa kalian jadikan konten dari sana ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah semua itu beres, ada satu lagi yang nggak kalah pentingnya, yaitu disiplin. Nah ini udah paling manjurnya dan udah paling dedengkotnya, nggak bisa enggak ya. Kenapa saya bilang nggak bisa enggak? Ya kalau kalian nggak disiplin, kalian nggak punya disiplin ini sama aja bohong teman-teman ya. Kalian konsisten, berusaha untuk konsisten bikin video, tapi kalian nggak disiplin, efeknya banyak ya, efeknya banyak. Kalian mungkin bisa jadi lebih malas ya, lebih malas. Target kalian, gimana nasibnya target kalian? Pastikan kalian punya target kan, nanti mungkin 3 bulan monet. Ya ini tidak akan kekejar target kalian ya, tidak akan kekejar kalau memang teman-teman tidak disiplin. Jadi kuncinya adalah komitmen, disiplin, konsisten, dan juga terus pantang menyerah dan belajar setiap hari. Yuk, siapa di antara kalian yang di sini masih kurang konsisten, masih kurang disiplin, dan juga gak bisa menjaga komitmennya, terus kalian berharap dapat puluhan juta, itu mustahil ya. Untuk dapat 100 juta dari YouTube per bulan, mungkin nggak sih? Jawabannya sangat-sangat mungkin, 1000% mungkin. Sekarang tergantung berapa lama ya. Pertanyaannya adalah berapa lama. Kalau potensi untuk dapat 100 juta ya pasti gampang, bisa. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dan berapa lama, itu yang harus kalian tentukan untuk diri kalian sendiri ya. Jujur saya sih belum bisa ya nyampe 100 juta. Paling banter saya itu paling cuman 90 juta. Tapi ini menurut saya sudah alhamdulillah banget ya. Kerja nggak di mana-mana, cuman duduk doang, kerja pakai kolor kayak gini, tapi bisa dapat 90 juta sebulan. Itu sudah alhamdulillah banget teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini bisa sedikit memberikan gambaran bagi kalian. Kira-kira apa sih tahapan yang harus kalian lakukan selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.